Saat istriku, 8. Pembunuh! Wajah ibu itu tampak getir, tatapannya semakin nyalang dan penuh dengan kebencian. Bebu, tolong! Mata Aldo membeliak ketika kakinya terangkat satu jengkal ke atas. Tenaga ibu-ibu itu sangat kuat, sehingga ia bisa mengangkat tubuh Aldo ke atas seperti ini. Aduh! Gimana? Ini! Panggil Ustadz! Ucap salah satu ibu-ibu yang tadi sempat berlari karena kaget. Sementara, ibu-ibu yang lain berlari keluar dan pergi mencari Ustadz. Virus, jangan diam saja! Cepat bantu Aldo! Teriak mertua, entah kenapa rasanya aku enggan untuk membantu. Biarkan saja Aldo merasakan sakit dicekik lehernya oleh ibu itu. Virus, tunggu apa lagi? Kenapa kamu malah bengong? Cepat hentikan Bu Nunung, sebelum Aldo mati kecekik. Ujar mertua, ia tampak cemas melihat anaknya dicekik oleh Bu Nunung, tapi ia malah santai saja ketika Anggia meninggal. Anakku! Mertua semakin histeris ketika melihat mata Aldo melotot. Pada saat aku hendak mencoba melepaskan Aldo, ada beberapa warga juga yang datang dan membantu untuk mengangkat tangan ibu itu. Sekarang, Bu Nunung dipegangi oleh para warga, dibawa ke ruang tamu dan dibaringkan di sana. Kaki dan tangan Bu Nunung dipegang seraya menunggu Ustadz datang. Panggil dukun! Teriak mertua, astagfirullah, dukun? Mertua tampak ketar-ketir ke sana kemari, terlebih anak bungsunya itu kini sedang dalam keadaan lemas. Aldo, kamu gak apa-apa kan, nak? Tanya mertua, mengelusi punggung belakang Aldo. Ia begitu peduli pada anak bungsunya itu. Itu kenapa sih? Kenapa bisa sampai kerasukan? Tanya Meira pada ibu dan adiknya. Entahlah. Padahal, tadi baik-baik saja. Mertua membantu Aldo berdiri, kemudian kami semua menuju ke ruang tamu dan berkerumun di sana. Teriak Bu Nunung berontak dan menggeliat-geliat. Ia sangat marah ketika tangan dan kakinya dipegangi oleh beberapa orang. Lepas! Teriak Bu Nunung dengan wajah yang merah. Matanya terbalik dan hanya menampakkan bagian putihnya saja lagi. Astagfirullah! Ustadz datang dan langsung berseru, terkejut ketika melihat keadaan Bu Nunung, sementara hari mulai senja dan sebentar lagi waktu salat maghrib akan sampai. Keluar kau dari tubuh wanita ini! Ujar Ustadz menekan di bagian tengah-tengah kening Bu Nunung dengan ibu jarinya. Tidak akan! Saya ingin menuntut balas! Teriak Bu Nunung menantang. Kulaud Zubirabinas! Argi! Bu Nunung melengking ketika Pak Ustadz duduk tepat di depan ubun-ubunnya, memegang pucuk kepala Bu Nunung seraya membaca doa. Malikinas! Ergi! Berhenti! Teriak Bu Nunung. Ilahinas! Penas! Teriak Bu Nunung, mengacak rambutnya, menggigit lidahnya dan bahkan mencakar tubuhnya. Para bapak-bapak yang memegang semakin berusaha untuk menenangkan Bu Nunung. Istighfar, Bu, ingat Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Lirih bapak-bapak di sampingnya, sepertinya dia adalah suami dari Bu Nunung. Min syarril waswasil khannas. Sudah! Cukup! Panaas! Teriak Bu Nunung, mengerang dengan keras dengan mata putihnya yang kian melotot. Minal jinati wanas! Fuh! Pak Ustadz meniup ubun-ubun Bu Nunung, seketika tubuh Bu Nunung menjadi lemas. Mas Virus! Lirih Bu Nunung sebelum ia terkulai pingsan. Kenapa? Kenapa aku merasakan kehadiran Anggia di sini? Ambilkan air minum. Ujar Pak Ustadz, sementara lelaki yang ada di samping Bu Nunung memangku kepala Bu Nunung. Seseibu mengambilkan air minum ke belakang, memberikannya pada Pak Ustadz. Kemudian, Pak Ustadz membacakan doa-doa dan meniupkannya ke dalam air tersebut. Pak Asep, berikan air ini pada Bu Nunung. Kasih minum dan usapkan 3 kali pada wajahnya. Baca bismillah dan bacakan salawat sebanyak 3 kali. Semoga saja, Bu Nunung dilindungi dari gangguan jin dan iblis laknatullah. Ujar Pak Ustadz, akan tetapi aku merasa ada hal yang ingin disampaikan Bu Nunung sebelum ia sadar tadi. Aku segera mendekati Bu Nunung, duduk di samping suaminya. Bu, bangun! Pak Asep menepuk pipi Bu Nunung dengan pelan, perlahan Bu Nunung membuka mata. Kepala ibu rasanya sakit, Pak. Bu Nunung berusaha bangkit dan duduk seraya memegangi kepalanya, sementara Pak Asep membantunya dengan pelan. Minum air ini, Bu. Ujar Pak Asep, Bu Nunung pun meminumnya. Setelah Bu Nunung meminum, Pak Asep langsung mengusapkan air itu dari ubun-ubun sampai ke wajah Bu Nunung. Bu Nunung ingat sesuatu? Tanyaku, Bu Nunung hanya menggeleng. Saya tidak tahu, tadi yang saya ingat, saya sedang mengaduk kuah sop di dalam dandang besar. Setelah itu,
kepala saya terasa sakit tak tertahankan, dan selepas itu saya tidak ingat lagi. Terang Bu Nunung mendesis pelan. Permisi ya, Mas Fairuz. Saya mau bawa istri saya pulang, sebentar lagi masuk pada maghrib, nanti malam kami kemari lagi. Ujar Pak Asep, ia memimpin Bu Nunung keluar dari rumah ini. Terima kasih Bu Nunung, Pak Asep. Ujar mertua mengulas senyumnya. Saya juga permisi Bu Hena, saya mau mandi. Badan bau keringat sama bawang. Timpal ibu-ibu yang lain yang tadi membantu memasak di dapur. Ya sudah, sekarang giliran kita yang berberes. Keluarin piring-piring dari lemari dan lap piring-piring itu, kita juga harus menyusun prasmanan untuk para tamu makan nanti. Ujar mertua berseru. Aku tetap membantu, seraya mengamati pergerakan mereka. Kami berberes di dapur, aku kebagian kerjaan untuk mengelap piring bersama dengan Aldo. Sementara, mertua dan juga Meira tengah sibuk memasukkan lauk pauk ke dalam mangkuk prasman, memindahkan nasi ke dalam termos dan menyusunnya ke atas meja. Setelah itu, kami menyusun buah dan kue ke dalam piring untuk diletakkan di tengah-tengah ruangan. Ibarat kata, untuk cuci mulut setelah makan. Akhirnya selesai, ayo kita mandi sekarang. Ucap mertua. Kamar mandi di rumah ini hanya ada satu, maka dari itu kami harus bergantian. Sekarang, yang mandi terlebih dahulu adalah Aldo. Sementara aku, memilih untuk beristirahat sebentar menuju kamar. Fairuz, kenapa jalanmu pincang? Tanya mertua, aku menoleh ke arahnya harus membuat alasan apa sekarang. Keseleo. Jawabku. Ya, keseleo karena apa? Emangnya kamu kemana aja tadi siang? Disuruh ngilang kelapa sama bumbu juga malah kamu serahkan pada Pak Kosim. Mertua membidik tajam, terlihat jelas ia sedang menyelidikku. Apa keselio harus ada alasan? Kadang, turun dari ranjang aja kalau mau keselio ya, bisa aja. Ucapku datar, aku berusaha tenang. Ya sudah, terserah kamu saja. Ketus mertua nampak kesal. Aku pun berlalu dan berjalan menuju ke kamar. Aku merebahkan diri di atas ranjang seraya melihat ke langit-langit, kemudian tanpa sadar mata ini terpejam pada saat waktu memasuki waktu maghrib. Cik, cik, cik. Bunyi air menetes terdengar jelas di telingaku, seperti ada sesuatu yang jatuh dari atas sana. Perlahan, aku membuka mata dan betapa terkejutnya saat aku melihat sosok yang begitu menyeramkan merayap di atas plafon. Kedua tangan dan kakinya terlipat ke belakang, dan sosok itu benar-benar menyerupai Bu Hasanah. Darah terus menetes dari lehernya, tepat mengenai wajahku. Aku ingin berteriak, akan tetapi tubuhku membeku. Sementara, sosok Bu Hasanah semakin lama semakin terlihat menyeramkan. Sosok itu menyeringai, menyunggingkan senyum dengan mata hitam yang melotot tajam. Semakin lama, seringaiannya semakin seram dan menampakkan gigi-giginya yang runcing dan tajam. Dia orang yang sama! Teriak Bu Hasanah. Sosok itu semakin mendekatkan wajahnya ke wajahku sehingga kami hanya berjarak 1 jengkal. Ya, Allah! Astagfirullah! Aku hanya bisa berucap dalam hati, mencoba berdoa, akan tetapi mulutku terasa dibungkam. Heks, heks, heks! Seketika keluar air mata darah dari pelupuk mata Bu Hasanah yang hitam legam, wajahnya menjadi sangat menyedihkan. Cari dia, Hahaha. Aku terbangun, ternyata barusan aku bermimpi buruk. Nafasku kian tersengal, dan wajah ini basah karena bermandikan keringat. Aku pun langsung mengusap wajah dan mengucap asma Allah. Sepertinya, aku terlalu memikirkan tentang kejadian tadi siang sehingga aku terbayang-bayang dengan jenazah Bu Hasanah yang begitu mengerikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib sudah berkumandang, aku berdiri dan mengambil handuk yang tergantung. Melangkah keluar dari kamar dan berjalan menuju kamar mandi. Tampaknya Fairuz mulai curiga, semua ini gara-gara pemandi jenazah sialan itu. Untung saja, ponsel pemandi jenazah itu berhasil disadap. Aku tercengang, langkahku terhenti ketika Meira berbicara dengan mertua. Jadi benar, dialah yang sudah menukar ponsel Bu Hasanah dengan ponsel palsu. Dia sengaja memasang profilnya yang sama agar aku tidak terkecoh. Hast! Suara kamu itu terlalu nyaring! Mertua berdesis dan mencubit lengan Meira. Sakit tahu gak sih, Bu, terus kita harus bagaimana? Apa selamanya kita menutupi kematian anak adopsi ibu itu? Hah, apa? Anak adopsi? Maksud mereka apa? Kamu ini, mulut kamu sembarangan banget. Ibu gak mau lagi dengar ocehan kamu seperti ini. Jangan sampai terdengar oleh Fairuz. Bisa mati kita. Kamu jangan sembarangan. Tutup mulut lemesmu itu. Ketus mertua. Mister, tidak akan memberi maaf jika keberadaannya sampai diketahui oleh orang. Ujar mertua, aku tidak menyangka mereka bisa sejahat itu. Apakah yang dimaksud anak adopsi itu adalah Anggia? Apa yang mereka lakukan sebenarnya pada Anggia?
Ya Allah, Anggia. Istriku yang malang, apa yang sebenarnya terjadi padamu sayang? Sudahlah. Ibu mau keluar. Cetus mertua, aku segera berlari menjauh dari depan kamarnya dan masuk ke dalam kamar mandi yang berada di belakang. Pokoknya, aku harus menyelidiki ini semua. Aku membatin sendirian.